ketika kam ngerana mungkin secara mendalam raskrina detaser-detaser entah agitasi nggo tamat teologi andai kira-kira ibas percakapan-percakapan si terjadi antara kam rasi bersangkutan enandai kerinana adi menurut kam uga kira-kira motivasi dari agi-agi intan tenda entah pe dorongan terkuat di dalam dirina si idah kam memang tuhu-tuhu bagi katandundai kecenderungan untuk masuk ke STT bagi EP kecenderungan untuk aktif sebagai detaser bas tenaga detaser apakah memang itu panggilan terdalam atau kam melihat indikasi-indikasi adik kam dai bahasandu sebagai alternatif nindundai me bagikin entah sebagai kai gelar handai perban lajap japa pedat dumna si buat ras terusna jadi adi pengalaman du gua kira-kira bang adi si idah du dari pemikiran bagi bebas perukuran ya agi-agi tante itu kira-kira cukup beragam Pal cukup beragam maksudku bagaimana apakah semua detaser kita ini benar-benar dari hatinya yang paling dalam dari karakternya itu benar-benar jadi pendeta aku tidak berani menjawab 100%. Bahkan piga-piga lead aku nggak cukup nggak sekian kali aku ngikuti detaser ku coba ateku berprofesi di luar dari pilih Likang sebagai tapi di sekitar 60% aku yakin kali ya bagi Andri misalnya walau tahun ya Joni misalnya piga gelar si termasuk Aaron piga go tetap sabar dengan gelaken aku yakin kal ini memang panggilannya menjadi benar-benar menjadi seorang teolog lah menjadi seorang pendeta lah dan gaya hidupnya pun mereka ini mengarah ku bagi Joni misalnya detaser Jody seorang vegan jadi aku bertanya, apa sih sebenarnya yang dia cari untuk menjadi seorang vegan? Vegan. Tapi keberanian dia mengambil keputusan untuk menjadi vegan, siku sangat kuhargai. Berarti jangan-jangan dia melihat atau menjadikan salibnya itu di situ, ya kan? Salibnya itu di situ untuk lebih bagus nanti melayani. Maka si petelukan, aku tetap yakin bahwa piga-piga ia masuk ke sekolah teologi labu kita kan keinginannya yang paling utama, ya paling utama. Karena di pendeta Irama Buru Purba dan luar biasa sebagai salah satu contoh ya, dia diterima di Fakultas Kedokteran. Tapi dia memilih untuk tetap kuliah di STT. Ini kan sangat luar biasa ya. Ini sangat luar biasa. Ras piga-piga angkatan dulu, Kam, Theo, Oklin, Mona, Nurita, apalagi jadi DTH. Ini benar-benar luar biasa ya, benar-benar luar biasa. Maka ke depan pun kuakap perlu bagi kata Nunai siban seleksi alamiah untuk memurnikan niat-niat agi-agite untuk menjadi seorang pendeta. Nah, yang bantu contoh mungkin gereja Kalimantan Evangelis Senai dari 20 4 yang jadi bukan? 4 yang jadi. Betul, Bang. Apakah salah yang 16 itu? Saya pikir tidak. Saya pikir tidak juga. Kalau dia bisa menemukan bidang kehidupannya yang lain dan dia melayani di situ dan menjadi orang baik di situ, menjadi orang baik di situ, ya apa salahnya? Apa salahnya? Coba kita mengacu ku agama Katolik imbalku. Piga-piga si calon pastor, akhirnya Vatikan memutuskan tidak menjadi pastor, bukan? Aku melala kalau aku jumpa dan mereka berhasil di bagian HRD, ya HR Rector. Bahkan piga-piga 5-10 tahun sih lewat the best HR Director Indonesia alumni dari seminari. Alumni dari seminari artinya adalah ada satu
yang membuat dia satu hal atau dua hal yang membuat dia itu sebaiknya tidak menjadi seorang pastor. Tapi dia kan bagus juga di situ. Dia kan bagus juga melayani sebagai bagian Icardai. Maka pas pertanyaan Dundai, seandainya pun adik-adik kita ini hanya 60% dari ditaser yang 300 itu kelak menjadi pendeta, itu nggak salah. Itu nggak salah. Asal mereka tetap menjadi orang baik. Ulah karila jadi pendeta, jadi koruptor kah? Lah menjilai. Lah menjilai. Ya, tapi kalau bidang pekerjaan apapun dia tetap mengedepankan nilai-nilai Kristiani, ya itu bagus kok. Bagus kok. Firman-Nya juga kan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih, bukan? Iya, betul. Iya, dan itu ya tidak bisa kita pungkiri juga. Terjadi juga dalam diri para detaser. Iya jawabanku arah percakapan. Beberapa di antara mereka cukup mendalam dan cukup privat percakapan kami, Pak. Ence adi tinjau dulu dari aspek GBKP sebagai lembaga. Kira-kira lead statement bagaimana, Bang? Aku bagikan lah teku tangga pendu kam sebagai motivator si nggo melala lah mereka motivasi banyak staf-staf ya bahkan pemimpin-pemimpin organisasi. Nah, jadi ada semacam, tapi anda ibas pertanyaan di dalam lingkup pelayanan gereja ya, sebab kampe sangat mendalami teologi Kang. Begini. Nah, statement singatakan saya bahwa survei membuktikan Nina pertambahan pendeta ternyata itu tidak sama dengan pertambahan jemaat. Artinya statement yang lebih keras, tambah pendeta, jemaat berkurang. Lebih. Kari pertanyaanku berikutnya. Kira-kira gue tanggapan dulu soal sih, Bang. Oke. Tanggapanku itu sangat fakta. Sangat faktual. Salah satu penyebabnya, ada bas gereja lah ya. Bas gereja, bas GBKP ya. Bas GBKP. Presbiter, pertua diaga dan pendeta, ahli menurut aku, belum menjalankan perannya sebagai presbiter. Belum menjalankan perannya sebagai presbiter. Contoh sederhana, Pak. Kita GBKP yang menganut presbiterial sinodal. Sinodal itu bersama-sama. Presbiter itu. Betul. Dan salah satu aktivitas utama dari presbiter sinodal adalah berembuk, runggu, kayak gelarnya, bersidang, rapat. Tapi menurut aku masih sangat lemah. Lemah sekali motivasi dan keterampilan kita rapat. Coba kali si survei setiap runggu, setiap klasis. Berapa persen yang on time untuk datang ke rapat? 1. Berapa persen yang mempersiapkan diri untuk datang ke rapat? 3. Berapa persen yang ikut berbicara di dalam rapat? Berapa persen? Berapa persen yang terlambat? Berapa persen yang mempersiapkan diri? Berapa persen yang bicara? Si Kwida tidak sampai 10% si berbicara. Dari yang semua yang diundang. Berarti kita gereja yang presbiterial sinodal. Apapun keputusan itu diambil secara musyawarah, diambil secara runggu, diambil secara kesepakatan. Tapi kita tidak menjalankan itu. Dan belum lagi hubungan antar pribadi dari presbiter sinodal itu yang sering sekali membuat jemaat kita pun bertanya-tanya. Loh, kok udah jadi presbiter masih seperti ini? Presbiter itu aja ya, pertua dia akan pendeta. Jadi keterampilan kita untuk menjadi presbiter
dan komitmen kita untuk menjadi presbiter belum kepada idealisasinya. Belum kepada idealisasinya. Anda sikui dah pal, anda pengalaman kue. Jadi wajarlah pertumbuhan gereja GBKP itu seolah-olah jalan di tempat. Seolah-olah jalan di tempat. Saat ini jumlah jemaat GBKP pun masih sekitar 350.000 lah. 350.000 jemaat GBKP. Ya itu. Ya, kita kan kita belum menjadi contoh yang baik. Kai penyebabnya lebih jauh ya. Di menurut aku, iya akar masalahnya. Ada akar masalahnya. Ada kuteliti teku tutu bal. Ya, kuteliti. Ya, litelu. Oke. Si pertama adalah, anda karya teku kuteliti lebih lanjut. Pertama adalah kita belum memahami sebenarnya apa arti makna panggilan kita sebagai seorang presbiter. Belum. Jadi nggak masalah, memang. Jadi nggak masalah. Teridah bas motivasi tandai. Bas agi kita ditaserai pedan 10-20% dari aku berapa dengan mereka, itu aku yakini ada. 10-20% bagi para deta sernai. Iya. Nah, anjis peduakan adalah kemauan tak belajar. Kemauan tak belajar sangat rendah. Kemauan belajar. Ya, pembinaan kapela bulit. Pembinaan kapela bulit. Enggak maka tertarik kalau aku cakap-cakap ras impalta pendeta harapan Pelangin Angin Dai. Bagaimana pelaksanaan konven selama ini? Bagaimana pelaksanaan konven selama ini? Jadi tiga-tiga muncul labu nagal, tapi muncul seolah-olah jumpa-jumpa J. Lalu berarti labu kali persiapan P. Ternyata benar. Labu kali persiapan kamu kerida pendeta kami P untuk menghadiri konven maka betul. labu dia secara periodik si idah postulat-postulat teologi si ilahir kendu si berekenduman kita. Kuan contohnya kenapa di Kawanjai di Tanah Karo sebagai pusat GBKP, tapi tetap permasalahan judi, permasalahan korupsi, money politik si paling kuat. Ya budaya dan sebagainya iya, tapi kayak gelarnya pandangan teologis tapi labu tersampaikan ku kelakainda. Labu tersampaikan ku kelakainda. Pembinaan pela boleh, semangat belajar pribadi lah boleh. Artinya, bicara pembinaannya belum tentu dia mau datang. Belum tentu dia mau datang. Apalagi lah kalit. Enggo saling melupakan kita kerina, sianggap mau jadi sebuah kebenaran. Lupa kamu sebagai penyelenggara pembinaan, lupakah aku bahwa lead pembinaan atau tidak. Sehingga lanai kita saling mengkritik J. Dianggap itu adalah benar, aman. Tapi labu kita membina. Maka si perlukan keterampilan berkomunikasi. Kita sangat lemah dan khususnya keterampilan mengikuti runggu, mengikuti rapat. Lemah dengan akal kita. Seandainya pun ada pertua diaken kita yang punya keterampilan rapat, itu bukan dia peroleh dari gereja, tapi kemungkinan itu dia peroleh dari pengalaman kerjanya. Jadi gereja, kita presbiter sinodal. Sudahkah kita ajari pertua diaken pendeta untuk menjadi seorang presbiter yang baik? Apa itu presbiter yang baik? Apa ukurannya? Dan apa yang kita lakukan untuk itu? Barenda adi kamu kok baca dong hasil penelitian litbang sangana bapak doktor diderita melakukan penelitian itu udah kali ya, udah bagus sekali.
dasar-dasar pelatihan, metode pelatihan, bahwa klasis harus jadi pusat pelatihan, sudah dia apakan pada saat itu. Tapi lupa kita kerina. Lead kabit pembinaan Gundari. Kabit pembinaan fokus bas katakanlah di kabit SDM fokus bas pendeta. Kabit pembinaan fokus bas pertua harus diakan. Lain setialah 10 siwahan lain lang ngabulit pembinaan si Deban untuk pertua diakan. Ini contohnya. Jadi payu kata nunai bahwa ya arkitek kan kailah panggilan dan keterampilan para presbiter kita ini masih belum ke tataran yang baik, yang ideal. Ya, enaknya lapas katakan berkurang, tapi jalan di tempat kita, ya, jalan di tempat kita. Iya, pandanganku Pak. Nah, si terakhir mungkin Bang, adi bagian andai kelenggo si Iidandu dari hasil mungkin kampe melalanggo cakap-cakap lah ya, berinteraksi, ras piga-piga si melakukan penelitian, entah secara langsung si Idakam kampe pernah kang bas kursi mudramen, begitu. Kira-kira ternyata situasi ta genduari adalah seperti si Go jelaskan dua nandai, persoalan tesi paling besar ternyata adalah di tataran presbiterial. Dan ya memang kita kepemimpinan kita adalah kepemimpinan presbiterial sinodal. Ya. Adi bagaimana ternyata situasi ta genduari, adi menurut si pikir kendu, jana adi ngebanci pekena ya Bang. Janari baju pekena ni si penting si pekena. Ada niat untuk pekenasa. Jadi adi kita berbicara dalam konteks gereja Pak, pasti Tuhan yang akan menumbuhkan kembali. Pasti. Yang penting kita punya niat, punya doa untuk itu. Pasti ada. Si penting, si sadari kelemahan tak. Si sadari situasi tak. Begitu si sadari situasi, si terima situasi tak, pas pusuh tangan lur todo kak kita. Berikan solusi, berikan jalan terbaik. Akan ada. Makanya si penting dia lebih sadar kita kerina bahwa ada wilayah-wilayah yang perlu kita tingkatkan. Misalnya, di kabit pembinaan misalnya, kerjasama dengan klasis-klasis, bahan pembinaan. Siapa yang membina? Ada pendeta-pendeta senior, ada pertua senior, ada melala. Jadi ide saja misalnya pas kabit pembinaan, berkena pembinaan untuk lokal kena ibas klasis A misalnya, terjadi itu langsung. Bahan pembinaan. Begini tunai dahulu. Ibas zaman sekundari, ibas zaman Google ibas zaman 4.0, 5.0 bahan pembelajaran tersebar secara gratis semua. Jadilah bahan si mesra, tapi sadaran terus niat untuk belajar, untuk mempelajari enak si penting nakali apa. Makanya lebih konkret kah. Nunggu 3 kali kalau kami suara 11 mensosialisasikan di tataran moderamen. Lanaikin perlu melakukan hal-hal yang operasional. Di tataran moderamen itu berpikirlah hal-hal yang strategis. Berpikir hal-hal yang strategis adalah jangan lagi terpaku terhadap situasi masalah hari ini dan 3 bulan ke depan. Cobalah berpikir masalah setahun ke depan. Lalu apa yang dikatakan? Untuk sukses tahun depan itu saat ini, apa yang harus kita sampaikan? Apa yang harus kita perbuat?
Iya. Adinggulin ibas modra menarik. Landu. Emang kari kita bergerak kerina bergerak kerina. Si selama ini si Ida adalah baik di modra mentape terlalu terhadap target hari ini atau maksimal sampai 3 bulan, 6 bulan ke depan. Ya, contoh konkret tahun 2024. Tahun 2024 kita akan masuk sidang sinode. Engkau melit pemikiran untuk mengumpulkan dana sinode Gundarinari. Atau yang kedua, bagi niku ras pendeta Ara Pandai, bahwa meeting-meeting besar itu menurut Elon Musk itu sangat pemborosan. Sangat pemborosan. Meeting-meeting besar sangat pemborosan. Labu baci kerina terakomodir. Ingat juga Bapak Dr. Budi Derita ngom katakan bahwa sinode sistem perwakilan lah bandina. Iya, udah betul. Dari 2010, 2012 udah dia katakan bahwa sinode tapi sistem perwakilan. Melihat dengan siapa di pulung jegrina. Nterem je 1000 kala. Lalu mungkin 1000 kala rapat menghasilkan sada kompetensi efektif. Lah mungkin di tataran dunia na veloli 1000 kala si pulung. Anggota DPR lalu selesai. Negara tenda. Kita bersinode 1200. Gelantrem hasil sidang nomor 2 si penting entrem. Kuakap perlu si tadingkan pola berpikir sebagai. Jadi ulah kita putus asa Val. Ya, setiap masalah itu pasti ada solusinya kalau kita mau memikirkan. Kalau kita mau memikirkannya. Jadi si penting disadari situasi ta, keadaan ta masalah ta, mari lantas kita bukurisa. Pasti ada jalan keluar. Emang poinnya ya. Adi si Ida handu secara khusus dari Singgoi katakan doi titik rapuh presbiter khusus na pendeta. Titik rapuh naja adi menurut kamu. Leadership. Pas leadership. Dan leadership itu bukan kedudukan ya. Bukan kedudukan, tapi leadership dari seorang pendeta adalah kemampuan dia menginfluence, mempengaruhi supaya setiap percakapan itu teologis. Jangan pula dia terbawa terhadap mencakapkan program gereja. Enggak lebih dominan je pemikiran duniawi. Pemikiran duniawi. Melala pendeta kurang pede kalau ia menghadapi para pertua dia kente apalagi kaya 2-3 kali jadi pertua banyak kaya nandu sudah istilah yang berdekah mungkin kurang pede teman-teman pendeta jadi kaya bisa katakan nanggo yang kebenaran lah kebenaran berdasarkan pengalaman kebenaran berdasarkan organisasi iya tapi kan pendeta Kemena harus babaindu kerina percakapan ranah teologi. So gereja itu adalah paradigma teologi lah yang harus benar-benar lebih di situ. Jadi pendekatan memaafkan harus lebih diutamakan dari pendekatan peraturan, undang-undang, surat-surat dan siliwan. Memaafkan ya? Iya, memaafkan, mengampuni dan akhirnya menekankan lagi kepada aspek-aspek teologi. Aku tidak masih katakan Paulus, Filemon, Timotius, kesiliwannya. Ulah kalau mapas perkitakan kamu muda ni namanya, jangan orang anggap remeh dia kau muda. Itu secara apa itu? Pasti secara teologi. Ya, langkah di secara adat. Lalu mungkin si muda lebih jago daripada si orang tua. Secara adat secara pengalaman geluh. Lah mungkin. Tapi seperti Paulus, jangan sampai kamu
orang nganggap remeh terhadap kemudaanmu secara teologi. Secara teologi. Memang payu kalau. Memang payu kalau. Maka pendekatan-pendekatan di maskerina permasalahan gereja, tapi menurut aku harus bagi Dita lain lah. Di dasar itu jangan langsung dilihat bahwa ada masalah keuangan di situ. Bukan masalah keuangan, bukan. Jadi analogina, Pal. Ya. Analogina. Diberikan Tuhan kita mobil, lange berikan Tuhan penukur minakna. Betul. Ma pasti berikan nah. Lah bang. Jadi gunari si modifikasi data serta krina mobil. Berikan Tuhan man GBKP enda mobil. Data serta lange berikan Tuhan penukur minakna. Lange berikan Tuhan biaya data serta Ya. Pasti berikan. Tapi harus didalami memang. Harus kita bekerja, harus kita menggali, harus kita mencari, harus kita berusaha melakukan sesuatu supaya terlihat itu semua. Dai ngulit telu idendu. Luar biasa. Harus tetap si komunikan, si sosialisasikan di Balbu. Iya. Jadi titik rapuh kita adalah leadership daripada pendeta kita. Di dalam kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan jabatan, tapi kepemimpinan itu lebih kepada kepercayaan dirinya dan kemampuan dia untuk mempengaruhi sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih teologis. Berarti menurut pengamatan Gunduari kita agak-agak lemah kekuatan teologis memang. Kekuatan teologi si Ali kam menilai percakapan ras Bang Arapen aku bersambung nih nah aku ikuti sambungan memang. Kira-kira minggu petik waktu percakapan Melik bersambung nah aku ikuti sambungannya. Dia disimpulkan bas masalah senandai gua kira-kira. Ada kesimpulannya lain memang. Jadi pertama setiap pendeta harus lebih mempersiapkan diri ketika menghadapi konven itu. Itu hal yang mahal. Yang mahal. Jadi kedua metode konven kita tetap mencari metode yang lebih bagus. Kita terpaku udah ada konven tapi haruskah kita belajar bagaimana caranya seperti supaya konven itu bisa benar-benar melahirkan pandangan-pandangan teologis yang lebih maju, lebih baru Jadi sepetelukan Pal. Adalah sempat kusunggunku tapi pemikiranku perlu kemampuan untuk melebur, mensinergikan antar kena pendeta. Sebab ku baca akreditasi misalnya, akreditasi. Cipanas, STT Cipanas, Litbas pendeta. STT Abdi Sabda, Lit. Akreditasi B, baik adi menurut Dr. Linda Sitopu, situna akreditasi C, tapi sekarang dibahasakan baik. Sedangkan selenari intim, intim EP seri, Cipanas intim Abdi Sabda seri, akreditasi C, jenarik pendeta. Ngodomen, bahkan sekarang dari Abdi Sabda paling dominan. Paling banyak. Telukaya Jakarta, Duta Wacana Satya Wacana, akreditasi A, unggul. Tentu kerendahan hati bagi para pendeta, memang seolah-olah latri perbedaan. Tapi situ huna pemikiran-pemikiran yang lebih dalam kali, kampir pendeta, pasti ada perbedaan. Jadi
leads ada kelemahan tim. Ya, kelemahan tim. Kelemahan tim Mekai, ya kelemahan tim Mekai. Suara ICC paling berkuasa, yang paling benar, belum tentu. Iya, suara siapa yang paling keras dianggap paling benar, belum tentu. Dalam konpenda ya, ada kelemahan tim. Kelemahan kedua adalah orang yang berpikiran unggul tadi tidak mau dia berbicara. Sehingga yang banyak berbicara adalah orang yang biasa-biasa. Dan dianggap itulah pandangan kita. Ini juga kelemahan. Ini juga kelemahan. Ya, ini juga kelemahan. Jadi, si pandangannya maju, layang ngerana, iya, sehingga pandangan yang terbaik dari tim itu tidak keluar. Dan yang keluar adalah pandangan yang biasa-biasa. Kelemahan tim. Si kedua kan adalah ICC yang anggap paling berkuasa, paling senior, paling tua, pendapatnya yang benar. Salah. Salah. Jadi, si kutangkap terjadi bos konven. Ibas percakapan ras pendeta ketua konven. Maka iya, sadarina bahwa niku masih di mana ini formulasi teologis yang dilahirkan konven ada atau tidak terkomunikasikan? Ada atau tidak ada? Satu, lalit misalnya, Ekai komunikasikan. Yang kedua, ada tapi hanya dokumen aja, tapi tidak sampai kepada jemaat. Hilang seharusnya konven GBKP berkumpul ke pendeta kami 500 skala. Ada pandangan teologisnya harus diikuti. Kudu pandangan kita ke warga GBKP. Bagi kamu musuh keluar. Anda selama ini lalit. Arkitekan kai, aku duga dai. Pandangan yang muncul pun bukanlah pandangan yang terbaik. Maka sangat menantangkan kalau di dalam satu tim ada orang-orang yang unggul, tapi dia tidak mau berbicara. Dia tidak mau berbicara. Segan. Segan baca sada, sebeduakan, lah kaki diberebe. Lah beri kesempatan. Wajib bagai. Itu terjadi dalam tim. Di mana-mana pun terjadi. Ya. Lid istilah napal baca gariku kudarami istilah nak. Dua istilah nak mengenai kelemahan timnya. Ini si kuidah selesai. Maka setuhuna kita kembalikan GBKP kepada organisasi surga yang ada di dunia, di mana produknya yang paling penting adalah secara teologi. Kamu pendeta kami sih ngokin kuje pendidikan du, pengalaman du, jiwa raga du. Itulah yang harus melahirkan pandangan-pandangan teologis itu. Iya. Lid kangen piga si lebih tertarik ia untuk hal-hal yang ekonomis daripada hal-hal yang teologis. Kamperdetena. Nunggu apa ngadeta? Bas organisasi gereja, pelaku utama gereja itu adalah pendeta, tapi dia lebih tertarik pada hal-hal ekonomis daripada hal-hal yang teologis. Dalam tanya besar. Ya. Poin sangat penting ini. Ya. Jadi kira-kira ternyata asal studi sangat berpengaruh Kang dalam praktik pelayanan. Sangat berpengaruh, Bang. Apakah kita akap endo
aku litkan pikirinku sih, apakah akibat para calon pikaris, entah pikaris, lah dipersiapkan sedemikian rupa, gelah ia melebur background studi na Japanari pe ia melebur jadi GBKP tuhu-tuhu. Iya bang. Tapi harus lihat putusan bahas tataran bagi kata adalah produk konven dan disahkan oleh sinode itu menjadi satu rumusan patron si bahan gelah memang ICPI ya bas dari jas sekolah PIA tapi nggak terbentuk teologiana GBKP ya. Maka kenca ia masuk kubas tempat persiapan mungkin entah 6 bulan ya bas masuk persiapan mebegikin tuhu ia je mendalami GBKP mulai dari sejarahna kai krinana maka kesepakatan ta konfesi ta kai krinana tata gereja dan seterusnya memang betul-betul mendarah daging terinternalisasi maka siahdai krina memang jadi style gaya hidupna darat ia bas 6 bulan dai iutus ia ku jemaat yang go GBKP artinya go bener krina background dai krinana bang maka ia terbentuk leadershipnya adalah leadership si beradat menjaga nilai-nilai budaya yang sangat luar biasa, sangat tinggi, menjaga nilai-nilai teologis, ya, yang betul-betul sangat penting ditekankan IJ dari hasil sejarah pelayanan sampai terbentuknya GBKP. Bagi sistem kepemimpinan Presbyterian Sinodal Bas, pengambil keputusan kolektif kolegial, bagi tentang visi misi rasi debat nakrina eklesiologi GBKP sendiri. Masuk ya krina kubas calon-calon pikaris dai tapi pikaris dai makana terbentuklah ia jadi orang yang memang darahnya adalah darah GBKP makana ia diutus ke jemaat. Gua kira-kira kan itu. Iya, memang itu seharusnya. Maka Landu, kita mulai dari visi misi kita. Ketika visi misi itu kita sudah satu pandangan, sudah kita terima semua itu sebagai visi misi kita, maka itu akan terbentuk bagi katakan Dundai. Biar aku visi misi itu masih hanya sebagai sebuah tulisan visi misi, tapi belum masuk ke dalam pola berpikir, ke bawah sadar semua presbiter kita ini. Masuk pun panggilan lain, Pak. Ya. Masuk panggilan lain. Seharusnya memang begitu. Latar belakang pendidikan berbeda itu oke lah. Tapi misalnya aku dari Abdi Sabda, kamu dari STT Jakarta, kita pasti berbeda. Pasti ini keunggulan, nulit keunggulanku. Sistem belajar lu, gua sistem belajarku, pasti itu mereka keunggulan. Tapi aku kan bisa belajar dari kamu. Berusaha untuk belajar dari kamu. Apa yang menarik dalam diri Impalku Pendeta Yusuf ini yang alumni STT Jakarta ini? Aku pelajari dong. Oh, ini rupanya. Maka harus kuakui bahwa dalam hal-hal tertentu kamu lebih bagus. Tapi dalam hal-hal tertentu aku pun ada yang lebih bagus. Dan ketika dalam hal-hal yang berkaitan dengan kamu itu, aku juga harus mempersilahkan kamu. Gua pikiran numpal soal sebagainya. Ketika lebih dari yang lain di mana aku lebih unggul, kamu juga bertanya kepada aku, bagaimana? Lapo bahwa kamu bagi seterusnya, aku jenari bagi seterusnya. Untuk apa itu semua? Maksudku bagaimana? Betul. Buat apa kita bangga terhadap alumni kita itu? Tetapi akhirnya menimbulkan kelompok-kelompok perpecahan dalam gereja kita. Buat apa itu? Buat apa? Dari sisi pelayanan buat apa? Apakah itu yang buat pelayanan kita lebih bagus? Ternyata kan tidak. Tidak. Ternyata kan tidak. Jadi Siban contoh bola, Pal. Contoh bola. Kenapa Portugal itu lebih kuat, lebih produktif ketika Ronaldo tidak ada? Begini. MUP bagai gak makai pecat dia Jahnari. Memang ada kaitlarna ya. Pada situasi si Lanai gejak ke Ronaldo bahwa ketika dia ada, seolah-olah tumpuan itu kepada dia dan itu melemahkan tim. Ya, jelas. Melemahkan tim. Gak kelompok dai. Seharusnya ketika Ronaldo gak ada, kita sama-sama semua.
Berjuang mereka. Baca kap du 6 sada Swiss dai ibabatna. Luar biasa. Iya. Emang kan ada kebanggaan personal kita ketika grup kita itu lebih menonjol. Tapi secara keseluruhan pelayanan nggak ada maknanya itu. Nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya. Kenapa? Itu hanya menimbulkan gesekan-gesekan kita. Gesekan-gesekan kita. Mereka nggak sih alami Petrus dan Paulus? Petrus pengalaman di Yerusalem, Paulus pengalaman di luar Yerusalem. Mana lebih bagus? Akhirnya mereka saling melengkapi jadinya, bukan? Mereka saling melengkapi, saling menyempurnakan, sehingga mereka Paulus menerima Petrus, Petrus menerima Paulus, sehingga terjadi pelayanan yang lebih bagus jadinya. Terjadi pelayanan yang lebih bagus. Ketika mereka tetap dengan keakuannya, Petrus memang hebat, tapi lah bagi aku pilihkan kehebatan. Bagi ia lalap, mungkin secara personal, secara manusiawi ada kebanggaan, tapi secara itu pelayanan nggak ada artinya itu, Pak. Nggak ada artinya itu. Betul, Bang. Jadi harus meleburlah. Bagaimana cara melebur? Mau mengakui keunggulan teman kita dan mau menerima di mana kita lemah. Mau mengakui di mana kelemahan kita, kita juga mau harus pelajari rasa-rasa diskusi bahasa Seven Habits mereka bikin. Oke, Bang.